Perkenalkan, nama saya Uswatun Safika Putri, NIM 122015113. Pendahuluan, latar belakang. Pemrograman dalam struktur data ada beberapa macam. Salah satunya adalah pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Seperti halnya bahasa pemrograman dinamis, Python seringkali digunakan sebagai bahasa script dengan interpreter yang terintegrasi dalam sistem operasi. Saat ini, kode Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Linux atau Unix, Windows, Mac OS X, Java Virtual Machine, Amiga, Palm, dan Symbian, atau untuk produk-produk media. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda di beberapa versi. Lihat sejarahnya di Python Copyright. Namun, pada prinsipnya, Python dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas. Bahkan, untuk kepentingan komersial, lisensi Python tidak bertentangan baik menurut definisi open source maupun general public license. Python termasuk dalam pemrograman yang paling digunakan, bahkan ia selalu menjadi 3 besar bahasa pemrograman paling populer tiap tahunnya. Dalam pemrograman menggunakan Python ini, kami memilih tema membuat program pengkajian karyawan. Pemrograman tersebut akan membahas pengajian karyawan berdasarkan golongan, pendidikan, dan jumlah jam kerjanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Raffiani, NIM 122000484. Kode Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Linux atau Unix, Windows, Mac OS X, Java Virtual Machine OS, Amiga, PAL, Symbian, atau untuk produk-produk Nokia. Pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mampu berjalan di berbagai sistem operasi dan di berbagai arsitektur komputer. Bahasa pemrograman ini termasuk salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan object-oriented layaknya C++ dan Java. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Seperti halnya bahasa pemrograman dinamis, Python seringkali digunakan sebagai bahasa script dengan interpreter yang terintegrasi dalam sistem operasi. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa versi. Namun, pada prinsipnya, Python dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas, bahkan untuk kepentingan komersial. Lisensi Python tidak bertentangan baik menurut definisi open source maupun General Public License atau GPL. Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat interpreter atau save dan run. Bahasa pemrograman ini juga dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman yang lain, seperti Java, C, C++, Bash, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Destuti, NIM 122011488. Analisa program penggajian karyawan. Program penggajian karyawan merupakan program aplikasi yang dibuat khusus untuk mengetahui gaji dari setiap jabatan yang terdapat di sebuah pabrik. User atau operator tidak perlu menginput nominal apapun pada program aplikasi ini karena dengan otomatis akan diberitahu jumlah total gaji yang diterima oleh mereka.
penghitungan telah dilakukan secara otomatis oleh program aplikasi gaji karyawan, sehingga user atau operator tidak perlu melakukan penghitungan manual yang dapat menyusahkan user atau operator tersebut pada waktu-waktu tertentu. Program aplikasi gaji karyawan telah dilengkapi dengan penghitungan dan penambahan tunjangan terhadap gaji dan asuransi, sehingga total gaji yang ditampilkan merupakan total dari penambahan tunjangan dan pengurangan asuransi terhadap gaji pokok dari setiap jabatan. Program aplikasi ini didesain secara umum dalam arti masih dapat diperbarui dan disesuaikan dengan organisasi atau pabrik yang akan menggunakan program aplikasi gaji karyawan. Selain itu, bisa juga ditambah jabatan tertentu sesuai dengan yang terdapat di organisasi atau pabrik. Teknisnya, user atau operator cukup membuka program aplikasi gaji karyawan dan menginput jabatan yang ingin diketahui jumlah gajinya. Setelah itu, program aplikasi gaji karyawan akan melakukan proses penghitungan dan pemanggilan data yang telah diprogram sebelumnya. Setelah user atau operator menginput pilihannya, maka program pun akan menampilkan jumlah atau total gaji dari jabatan yang telah dipilih sebelumnya oleh user atau operator. Program ini dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk melakukan rekapitulasi pengeluaran keuangan pabrik atau organisasi untuk gaji para pejabat dan karyawan yang terdapat di pabrik atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Prasetyawan, NIM 122000545. Selanjutnya, pada program ini ditemukan sintaks /n yang berarti membuat satu baris baru pada keluaran. Selanjutnya akan tercetak nama pegawai dengan nilai variabel nama, jabatan dengan nilai variabel jabatan, mulai kerja dengan nilai variabel kerja, gaji pokok dengan variabel gaji, gaji per bulan dengan variabel TGB, dan tercetak total gaji diterima adalah nilai variabel TGA. Kemudian yang terakhir terdapat fungsi X input. Di sini adalah untuk mencetak atau membuat satu baris baru ke bawah. Selain itu, agar program tidak langsung tertutup begitu sintaks selesai. Kemudian diisikan suatu variabel baru, kerja, yang dimaksudkan akan berperan sebagai pemberian nilai variabel jumlah jam, dan variabel kerja ini akan berisi penjumlahan antara 7 dengan nilai variabel jam. Sama halnya dengan kerja. Selanjutnya terdapat suatu variabel baru, TGB. Ini akan berisi rumus nilai variabel dari hari dikalikan nilai variabel jam dan gaji, ditambahkan dengan nilai variabel anak dikali 50.000. Kemudian dibuat lagi variabel gaji per tahunan. Variabel ini akan berisi nilai variabel TGB dikalikan dengan 12. Dan yang terakhir yaitu variabel TGA yang dimaksudkan akan berperan sebagai pemberian nilai variabel total gaji diterima, dan variabel ini akan berisi nilai variabel TGT dikali dengan nilai variabel akhir ditambah awal. Memulai dengan perintah print untuk mencetak keluaran pada layar, yaitu program perhitungan gaji karyawan. Kemudian print dalam kurung kutip di sini adalah untuk mencetak spasi atau jarak agar terdapat jarak pada judul dan daftar yang diinputkan. Kemudian pada program nama, input nama pegawai yang mendeklarasikan apapun yang akan diinputkan. Statement nama pegawai dideklarasikan dengan variabel nama. Untuk jabatan juga sama halnya dengan nama. Selanjutnya dari gaji pokok hingga jumlah anak sama halnya dengan nama. Tetapi di sini menggunakan dengan tipe data integer karena yang akan diinputkan berupa bilangan bulat. Kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menghubungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python pada umumnya digunakan sebagai bahasa script, meski pada prakteknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan, pengembangan perangkat lunak, dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi.